Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat warga sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Luar biasa. Jadi sahabat sekalian, saya bertemu dengan duo Bandung ini, Rizal Fadila dan Syafril Sofian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi kita sudah menyerahkan, bukan kita ya, Kang Rizal Fadila sudah menyerahkan buku ini. Jangan lupa nama M. Rizal Fadila ya, kepada pimpinan BAM, Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI ya, yang dipimpin oleh mantan Gubernur Jawa Barat 2 periode Ahmad Heriawan dari Partai PKS. Mungkin karena itulah bukunya diterima aja. ada itu juga. Oke. Ini karya Kang Rizal ya? Iya. Oke. Kumpulan tulisan. Oke. Berapa bulan? Kumpulan tulisan dari bulan Juni 2025. Wah, luar biasa ya. Seperti Rismond juga. Ya, penelitian jadi satu buku. Kalau beliau komentar di jalanan di mana, jadi satu buku gitu ya. Oke. Dan Kang Syafril manajernya. Manajer marketing. Manajer marketingnya ya. Oke. Nanti silakan, tapi Kang Syafril dulu yang barangkali tahu soal buku ini ya. Saya cuma pengen ngetes ya sejauh mana keterlibatannya dalam proses ini. Nanti kalau Kang Rizal kan namanya memang ada di sini. Silakan Kang Syafril dulu. Iya. Ya. Terima kasih. Salam nih buat Sobat RH Channel ya. Jadi buku ini ya, publik yakin ijazah Jokowi palsu. Oke. Ya, jadi waktu itu saya sudah melihat bagaimana Pak Rizal ini menulis setiap hari gitu. Setelah subuh gitu ya. Ya. Dan tulisan-tulisan ini setelah subuh di jalanan dia nulis. Iya betul. Bahkan kalau pas membina umroh pun nulis. Jadi pada saat acara di RRT Rismond, Roy, Rismond dan Tifa. Kita tes dulu suara, oke? Oke. Nah, kalau nggak oke dekat lagi. Jadi memperagakan buku, ya saya bilang ke Pak Rizal, ini tulisannya juga harus disampaikan kepada masyarakat supaya masyarakat paham betul apa masalah tentang ijazah palsunya Jokowi. Ya. Dan ini kalau dibaca ini lengkap lah gitu, karena ini ada 180 halaman. Oke. 80 halaman. Lalu kita juga menganggap bahwa buku ini sebenarnya sudah ditulis belakangan oleh di belakangnya ini oleh RH. Siapa itu? Refli Harun. Nah, itu endorsement. Tapi depannya ini depan ini yang galak. Jadi pengantarnya Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio, mantan Panglima TNI. Ini beliau ya dalam ucapan pada kesempatan ini kita ucapkan terima kasih lah. Beliau bersedia memberikan kata sambutan pada buku ini, dan tentunya buku ini juga akan sampai ke beberapa negara gitu. Ini jadi mau disebarkan ke beberapa negara lain juga. Ya, betul. Bahkan tanggal 4 ini udah dikirim ke New York ini. Sudah dipesan oleh Ketua Umum FTA. Tolong dikirimkan katanya. Saya bilang asal sampai juga ke PBB. Untuk oleh-oleh Prabowo. Ya. Jadi Prabowo mungkin mau terimanya kalau misalnya tiba-tiba Sekjen PBB bawa buku ini, Mr. President, ya kan, the President of Indonesia, I give you a book from Indonesia. This is the book written by M. Rizal Fadila. Langsung lompat. Jadi itu bisa sampai di PBB gitu sebelum Pak Prabowo pidato gitu. Jadi tentunya kalau teman-teman berminat nanti ya karena sebagai marketing. Ya. Itu mau di kita nanti coba ya.
saya tidak tahu ini apakah kalau mau dijual harganya berapa ini? Ini 100K. 100K. Ya. Dulu kan ada kan cabang kampret dulu. 100K ya. Ya, 100K. Jadi kalau begini. Kalau ada yang mau beli di sini, nanti saya refer langsung ke Kang Safril atau Kang Rizal. Kang Safril ya. Jadi kalau ada yang mau beli sini langsung ke Kang Safril. Kalau ada hari ini juga catat nomor teleponnya. Ya. Atau hubungi nomor berapa Kang? Ya, kalau untuk Bandung ada sekitarnya. Kalau Jakarta bisa ke sini. Ini karena kita ini kan di Bandung. Ya. Jadi nanti ngobongin sebentar. Ini teleponnya saya. Oke, jangan sebelum sebentar. Nanti dikirimkan ke saya aja nomor teleponnya. Ya. Biar kita lanjut perbincangannya ya. Ya, baik. Akang kasih nomor ke saya aja. Nanti saya kirim ke sana. Saya mau ke Kang Rizal Fadila ya. Buku ini judulnya dalam tanda kutip provokatif banget tuh. Publik yakin ijazah Jokowi palsu, yakin dan palsunya dikasih warna merah kan? Kalau kita bicara tentang sebuah ini underlining ini, emphasize ya kan, ditekankan gitu. Kalau orang Bugis bilangnya ditekankan. Itu Kang Rizal, isi buku ini apa secara umum? Tadi Anda mengatakan ini kita bicara mengenai perspektif hukum, tapi sudah ke politik, awalnya perspektif akademik gitu. Ya. Silakan Kang, dieksplorasi. Ya. Dan juga kalau yang mau beli buku ini, nanti Kang Safril akan nomor telepon yang bisa dihubungin. Ya, Jakarta siapa, Bandung siapa, semuanya aja ke Bandung aja. Oh iya, Ya kan? saya kirim. Oke. Nah itu nanti akan kita tampilkan ya. Hubungi siapa? Oke, silakan Kang. Ya, saya kira intinya buku ini adalah untuk mereka yang ingin mendalami gitu kan tentang polemik ijazah Joko Widodo yang awalnya orang bisa menganggap jangan-jangan asli gitu. Yang kemudian dalam proses-proses kelanjutannya ternyata pembuktian itu kan, dan karena juga Joko Widodo tidak pernah menunjukkan yang disebut asli itu gitu kan, maka sekarang terbalik opini publiknya itu menjadi itu palsu gitu. Karena kalau memang asli nggak begini dong polanya, caranya gitu. Nah karena itulah kemudian dieksplor gitu kan beberapa pandangan-pandangan publik dan kira-kira di media bagaimana itu yang mereka merespon dan mengambil konklusi tentang ijazah ini, kemudiannya gitu. Setelah lama tidak pernah, sampai sekarang tidak pernah ditunjukkan ijazah Joko Widodo-nya gitu kan, sehingga semakin kuat keyakinan tentang palsunya itu gitu. Kemudian juga saya baca gitu kan dari informasi pooling ya, termasuk dari RH Channel ini gitu kan, pooling tentang berapa responden dari One Pulse itu yang pernah diangkat gitu kan, dari Big Data. Saya kira persentasenya paling rendah kan 72%, kemudian ada 18%, bahkan ada sampai ke 92% gitu kan, 80%. Jadi itu adalah gambaran dari bagaimana publik melihat gitu. Makanya saya melihat ini mah publik gitu. Jadi bukan pandangan subjektif kita, apa yang terlihat dari beberapa masukan-masukan publik, sehingga konklusinya ya publik yakin gitu bahwa ijazah Joko Widodo palsu karena tidak pernah ada pembuktian ijazah Joko Widodo asli. Itu masalah prinsipnya gitu sampai sekarang. Jadi kalau misalnya mau mengatakan ijazah itu asli, ya bantah yang sudah disampaikan oleh Rismon, kemudian Roy Suryo itu. Itulah yang dimaksud kalau pendekatannya akademik, kan, karena pendekatan Roy Suryo atau Rismon itu saintifik, ilmunya yang dimiliki gitu kan, ilmu digital forensiknya, sehingga pendekatannya metodanya ilmiah. Gitu. Sehingga kalau mau dinyatakan asli ya bantah itu betul gitu kan. Sampai sekarang jangankan publik atau mungkin pengikut buzzernya Jokowi, mungkin juga pengacaranya Jokowi, untuk sekelas UGM-nya sendiri, pabriknya gitu, tidak bisa juga membantah dalam konteks berbasis kaidah ilmiah gitu. Untuk pendekatan akademiknya gitu. Kang, ini kan
ada kata-kata yakin ya. Ini saya mengingatkan pada rektor UGM juga bilang yakin juga dia. Itu yakin ijazah Jokowi palsu. Saya yakin ya kan ijazah Jokowi asli kan gitu. Atau saya yakin Jokowi adalah tamatan atau sarjana dari UGM. Gimana kok semuanya menggunakan kata yakin yang berarti tidak precise ya, tetapi didasarkan pada sebuah penilaian subjektif. Gimana? Ya, saya kira beda antara keyakinan dia, keyakinan kita. Kalau keyakinan dia harusnya gitu kan dengan data-data yang dia angkat, dia kemukakan. Gitu harusnya gitu kan, tapi ternyata tidak gitu kan, dia hanya menyatakan yakin saja. Kalau kita yakin itu karena berbasis pada analisis yang sudah dikemukakan oleh ahli Rismon maupun Roy Suryo. Data dasar itu gitu kan kemudian digambarkan dengan pandangan publik tadi gitu kan, baik pooling big data dan sebagainya, maka nyambung ini yakin ini gitu. Jadi keyakinan berbasis analisis. Kalau itu sama sekali keyakinan zong, tidak punya dasar gitu. Kalau bedanya di situ kalau yakinnya. Kang Rizal. Coba sebutkan ya. Mungkin kalau Kang Safril juga kalau mengikutinya silakan tambahkan. Coba sebutkan alasan-alasan berapapun ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang Kang Rizal sudah observasi untuk mengatakan, meyakini bahwa ijazah ini memang palsu. Silakan. Ya, dari yang saya dapatkan gitu kan, berdasarkan analisis yang ada itu, misalnya soal foto di dalam ijazah itu kan tidak bisa, bahkan kita TPO sudah menanyakan langsung ke UGM, apakah foto yang ada dalam ijazah yang tersebar gitu kan di berbagai media ataupun di publik itu foto Jokowi, tidak dijawab itu. Padahal yang sederhana, dan itulah yang bisa menentukan kalau iya clear, karena di situ pertama sekali kasat mata terlihat bisa jadi. Tapi bahaya kalau iya clear, kan bisa aja foto itu ditempel. Iya, justru dia tidak berani. Gitu kan, karena kita mau foto Jokowi saja tidak berani. Padahal itu kita tanyakan. Oh, kalau begitu bukan Jokowi loh. Terus ditambahlah dengan kajian face recognition itu, gitu kan. Kajian tentang mismatch dan matchnya, gitu kan, antara foto Jokowi dengan foto yang ada di ijazah itu, gitu kan. Dan ternyata mismatch, gitu kan. Itu keyakinan muncul kan gitu. Terus juga dilihat dari cap kan yang Pak Rismon sampaikan itu, gitu kan, red green blue analysis gitu kan, bahwa cap merah itu tidak nempel ke hitam gitu misalnya, sehingga itu atau cap merah itu di belakang, di belakang jadi foto, dia tidak nempel secara keseluruhan gitu kan terhadap foto, sehingga foto itu tempelan ya di balik cap. Saya kira itu juga menambah keyakinan untuk foto. Belum lagi kemudiannya juga telah dianalisis soal layoutnya gitu, huruf gitu. Hurufnya kok tidak sama dengan perbandingan dari ijazah yang lain gitu, yang juga orang dekat dengan Jokowi gitu mengenai itu, yang muncullah ijazah komparasi 115, 116, 117 yang dibandingkan dengan 11, 20, 11, 15, 11, 16, 11, 17, 11, 20 gitu. Jadi kalau dibandingkan dengan itu berbeda gitu kan dari sisi tata letak huruf itu. Kemudian malah Pak Roy bandingkan lagi dengan yang lain sampai ke soal emboss gitu kan, soal logo gitu, logo di balik huruf atau huruf di balik logo ternyata berbeda, sehingga kalau mau dibandingkan itu tidak identik. Nah, itulah yang menimbulkan keyakinan secara ilmiah yang terpublikasikan. Mungkin masyarakat juga akhirnya membaca gitu bahwa memang beda gitu dengan yang komparasinya itu antara lain gitu kalau disebut keyakinan tersebut gitu. Itu ijazah, belum lagi nanti soal skripsi itu. Dan silakan Kang Safril. Saya ingin menambahkan sebenarnya sangat sederhana keinginan publik gitu. Kalau kita Kang Safril terus aja ya, saya mau ngambil kopi untuk jadi keinginan publik terhadap ijazah Jokowi ini.
Sudah sangat lama sebenarnya prosesnya kan Rizal ya. Dari 4 tahun yang lalu. Lalu selama 4 tahun ini tidak pernah dimunculkan baik dengan pengadilan pidana ya kan, maupun pengadilan perdata. Dan saat itu juga Jokowi adalah seorang presiden. Seharusnya presiden kan cepat tanggap, memperlihatkan begitu diragukan oleh masyarakat, wah ini loh ijazah saya gitu. Dan langsung diperintahkan stafnya ataupun katakanlah menterinya untuk memperlihatkan. Tapi ini enggak. Jadi sangat sederhana buat rakyat itu atau netizen ataupun katakanlah publik gitu ya, merasa yakin karena ada keanehan itu. Keanehan tidak mau memperlihatkan dan sengaja menyembunyikan. Artinya lah ini kok seperti ini gitu. Jadi ada sesuatu. Kalau ini selalu menyembunyikan itu kan selalu ada sesuatu gitu. Jadi tidak transparansi dan tidak ada kejujuran. Itu pandangan publik sangat sederhana sekali gitu. Nah terakhir pada saat sidang-sidang di Solo mau di Sleman, di Solo pun seharusnya Jokowi bisa datang ke pengadilan perdata dan memperlihatkan ijazahnya gitu. Selesai. Ya, selesai permasalahannya gitu. Tapi kan ya apalagi ini Pak Rizal ini kan orang yang diterima di rumahnya Jokowi di jalan apa itu? Jalan Kutai. Jalan Kutai. Jalan Kutai Utara tanggal 15 ya. Tanggal 16. Tanggal 16 April 2025. Berarti sudah 4 bulan yang lalu. Nah saat itu sebenarnya Jokowi bisa memperlihatkan, tapi anehnya tidak mau memperlihatkan gitu, dengan alasan yang sebenarnya menurut publik aneh gitu. Karena apa? Diperlihatkan kepada wartawan, tapi Pak Rizal dan kawan-kawan di TPUA itu resmi datang dengan surat ya. Iya surat. Nah dengan surat tentunya udah tahu bahwa kedatangan Pak Rizal di TPUA itu adalah untuk kepentingan itu. Tapi yang tidak ingin meminta itu adalah wartawan, malah diperlihatkan ke wartawan. Dengan catatan tidak boleh difoto. Tidak boleh difoto. Nah ini pun merupakan keanehan oleh publik gitu. Sehingga saya beranggapan yang namanya angket ya atau kuesioner yang dikelola oleh Refli Harun, polling pollingnya Refli Harun, pollingnya Iwan Fals, lalu juga Dan Emprit gitu ya, bahwa masyarakat jadinya dia merasa aneh gitu ya, kenapa Jokowi tidak mau memperlihatkan gitu ya. Terima kasih. Artinya kalau seseorang selalu menyembunyikan sesuatu dalam hal pemikiran sederhana oleh publik adalah wah ini ada apa-apanya gitu. Tapi kalau dilihat lanjutnya sekarang, begitu ada acara pengaduan atau dumas dari TPUA. Nah, di Dumas TPUA itu kan seharusnya juga clear gitu, selesai. Kalau saya sudah dilihat kan saya asli loh. Nih, buktikan, uji gitu ya. Selesai. Tapi tetap juga tidak diperlihatkan. Dan akhirnya menimbulkan persepsi di tengah masyarakat ini ada apa gitu. Sampai disembunyikan begitu rupa gitu. Tapi akhirnya tujuannya adalah ingin memenjarakan orang-orang kritis atau orang-orang yang mempertanyakan skripsinya, skripsi dan ijazahnya. Gitu. Oke. Kaitan dari apa yang terbaru kemarin, yaitu Pak Emilia, rektor UGM, saya juga mengamati. Kebetulan saya juga di pemerhati kebijakan publik. Bukan pemerhati apa ini ya. Jadi saya lihat komen-komen dari netizen, baik itu yang ada di Kompas maupun di TV One ataupun kebanyakan malah negatif gitu. Menjelaskan tanpa ada bukti. Lalu yang akan disimpulkan, loh ini kok ada sarjana muda gitu ya. Nah itu terkait juga dengan yang ditampilkan oleh Barreskrim ya waktu itu di ini, bahwa fotokopi daripada pendaftaran ya, registrasi itu sarjana muda gitu. Nah ini juga menimbulkan persepsi di masyarakat, wah ini nggak betul. Kan gitu. Itu sambil waktu di registrasi itu sambil nyanyi loh. Sarjana muda gitu. Ya kalau saya juga pernah sarjana muda dulu, karena saya angkatan lebih tua daripada Jokowi. Saya kuliah angkatan 75. Sarjana mudanya apa? Nah sering saya tulis yaitu BKTEX. BKTEX ya gelarnya, bakalaureat
tekstil. Oke, baik teks. Ya. Kalau hukum itu BCHK. Ya. BCHK, Kalau SMH. ini BSC. BSC kalau Jokowi ini. Nah, sekarang tapi Pak Safril setelah tamat sarjana muda Tes lagi. tes lagi berapa tahun? Saya tes lagi untuk diterima S1. Ya. Ya. Nah, lalu banyak juga teman-teman nggak lolos. Ya. Cuman sampai sarjana muda. Nah, Ya. saya kebetulan lolos. Ya. Nah, itu Oke, urutan. Diterima di fakultas apa tahun berapa? Fakultas Teknik. Ya. Ya, itu tahun 82 di Institut Teknologi Tekstil. Oke. Jurusan- 82 ya tuaan Jokowi dong. Itu ada sarjananya. Ya, oke. Lalu Nah, setelah itu diuji lagi. enggak, maksudnya diterimanya 82. Nah, Lulus sarjana mudanya? lulus sarjana mudanya karena saya sembari kerja itu Iya. kalau nggak salah sarjana muda lulus tahun 82. Enggak, masuknya Tes dulu lagi. dong, masuk dulu dong. Masuk sarjana mudanya tahun berapa? Tahun 75. Kira-kira disebutkan. Sarjana mudanya tahun 75. Lulus dari 82. Lulus 82. Itu sedang muda 7 tahun. 7 tahun. Lalu Tes. ya, Lalu untuk mencapai sarjana itu Ya. saya butuh 4 tahun. 4 tahun. Antara lulus sarjana muda ke tes sarjana itu berapa lama jaraknya? Langsung. Langsung ya. Oke. Menurut Kang Safril, kira-kira wajar nggak kalau ada orang mulai dari sarjana muda masuk tapi lulusnya persis 5 tahun itu? Agak Ya, kalau saya lihat nggak masuk akal. nggak masuk akal. Apalagi tahun Ya. itu ya. Iya. Itu untuk Apalagi sarjana muda. kok terkesan dia satu kelompok dengan yang sarjana langsung. Kan dikatakan dia sarjananya tanggal 5 November 5 November 1985. 85. Nah, itu kan satu bareng sama Hari Mulyono sama apakah itu mereka sarjana muda juga? Enggak kan, mereka sarjana langsung kan? Artinya mereka tahun 80 selesai 85 memang exactly. Iya. Oke, itu pun udah kecepatan tuh untuk Kecepatan. tambahan. Di Tapi zaman ini dulu. kalau mereka dia sarjana muda dulu dan kemudian tulisnya 85. Aneh. Itu agak aneh sebenarnya ya. Ini. Oke. Ya, jadi dari segi itu sebenarnya banyak pertanyaan-pertanyaan yang menyebabkan publik itu tidak yakin. I see. Jadi untuk meyakinkan publik gampang. Ya. Press conference, tunjukkan ijazahnya, Ya. diteliti sama-sama, selesai. Begitu juga Kalau UGM. asli selesai. Begitu juga UGM. Iya. Dia juga memperlihatkan Ya. kopinya katakan Ya. dan dijelaskan dengan ini dengan bahan dan bisa kita uji gitu. Ya, jangan Dan cuma bisa- omong-omong doang ya, kan. bisa jadi ada kesalahan di administrasi kan. Nah, nggak bisa dengan keyakinan gitu. Iya. Rasanya nggak mungkin masalah di administrasi ya, karena untuk orang besar seperti ini kan, kecuali Nah, ijazah. tapi kan dia kan besarnya baru sekarang waktu jadi presiden. Ya, Sebelumnya seperti biasa aja. Enggak, maksudnya ketika gonjang-ganjing ijazah ini sudah terjadi, nggak mungkin salah administrasi Oh lagi. ya. Kan gonjang-ganjing sudah 2022, masa masih salah administrasi? Kan pasti di trashback kan administrasi order. Oh, ternyata sih sarjana muda atau diterima sarjana muda kan? Itu juga menyebabkan akhirnya ketidakpercayaan, ketidaktransparanan atau kejujuran akhirnya baik itu Jokowi maupun Kang, UGM. minum dulu kopi Acehnya Kang, enak. Kalau peminum kopi tanpa gula soalnya ini. Ini asli loh. Asli Arabica ya. Nggak tahu nih Aceh bukannya, langsung di blender gitu. Nah, itu. Nah, enak. Yang jelas kalau minum kopi, nggak ada jagungnya itu kopi benar itu. Nah, sekarang saya ke Kang Rizal. Oke. Kang Rizal ini sudah kubilang, kata-kata itu. Sudah kubilang, kau perang juga, matilah kau gitu kan. Yang naga bonar kan. Gini, Kang Rizal sudah ditetapkan sebagai terlapor dari 12 itu, ya kan? Terlapor Mulyono, kan? Termul juga ya. Kan terlapor Mulyono. Bukannya tiarap, kok malah kesannya nantang-nantang tuh, bikin buku lagi gitu. Apa nggak kapok tuh dipanggil bolak-balik? Berapa kali diperiksa selama proses ini? 3 kali. Hah? 3 kali. 3 kali diperiksa, Lalu lalu sekali di Polda 2 kali. Ya. Cuma kayaknya pemeriksaan kedua ini udah agak pinter nih. Pemeriksaan pertama agak royal gitu. Pemeriksaan kedua gimana prosesnya? Ya. Oke, sebelum itu saya mau tanya kok bikin buku? Ya, karena kelihatannya
masyarakat tidak bisa hanya selintas-selintas. Perlu juga dia melakukan pengkajian gitu kan lebih dalam, baik pendekatan yang akademik ya, academical exercise gitu ya, seperti RRT buat gitu kan, apa itu namanya Jokowi's White Paper seperti itu, tapi juga perlu yang pendekatannya sosiologis gitu kan, politis gitu, bahkan hukum. Karena perlu ada juga gitu yang seperti itu. Dan alhamdulillah kalau saya lihat gitu kan, berbagai tulisan-tulisan yang ada itu seperti itulah gitu pendekatannya ke tadi social political exercise lah, sosio ya, political ya, ada legal juga. Liga gitu kan, kurang lebih seperti itu. Oleh karena itu mudah-mudahan bisa menjadi buku yang bersama-sama nantinya gitu. Silahkan Anda mau lihat pendekatan yang akademikal gitu kan, atau yang politikal gitu kan. Ada yuridis juga di sini. Mangga silahkan publik, dan semuanya gitu kan sama-sama pada penelaahan ijazah Joko Widodo gitu kan, dengan asumsi, kalau memang asumsi dulu gitu kan, yaitu Joko Widodo itu ijazahnya palsu karena belum ada satupun gitu kan keputusan hukum yang menyatakan ijazah Joko Widodo asli, atau sebaliknya. Sebaliknya juga nggak ada. Oleh karena itu sebenarnya tidak bisa seseorang diproses begitu saja gitu kan, dengan berbasis pada status ijazah itu yang belum jelas ini. Seperti yang saya sampaikan kan, ijazah Jokowi asli, ijazah Jokowi palsu itu sama sahnya saat ini untuk dikemukakan. Jangan lupa potensi untuk menyatakan berita bohong bisa juga yang asli kan, bisa juga asli, bisa betul. Berkonspirasi jahat atau apa bisa juga kan. Itu barangkali saya ingin mengingatkan juga, Pak Rizal ini bukan menulis kali ini buku. Ada puluhan, ada bukunya udah masuk sini semua. Ada sekitar 30-40 ya. Berapa? 13 buku. 13 buku. Ya. Masih kalah sama saya. Saya 15 atau 16. Walaupun bukunya itu lebih banyak record sendiri. Dan masih kalah sama Rismon. Udah ratusan katanya. Itu satu pemikiran satu buku dia. Jurnal ya. Sangat pernah saya bikin tuh. BUMN dalam sudut pandang mantap itu. Boleh juga nih. Boleh. Kita harus di sini dulu nanti. Jadi waktu itu ya biasalah kita bisa cari sponsor kan. Waktu dicetak kita banyak dapat bukunya, tapi royalti nggak jelas. Kalau gitu ikhlas. Ini nyetak sendiri aja, tapi udah ikhlas. Ya ini barangkali juga untuk informasi buat RH Channel yang berminat itu, kita akan mengadakan semacam grand launching. Rencananya minggu depan lah, cuman. Kenapa nggak disamakan aja? Nggak cukup waktunya ya? Nggak cukup waktunya, karena kalau bukunya RRT itu ada 700 halaman. Kalau untuk dikupas cukup panjang waktunya. Enggak, maksudnya launchingnya bisa bareng-bareng enggak ya? Enggak. Jadi ada juga supaya berkelanjutan. Berkelanjutan jangan selesai di situ. Ini jangan terkesan bahwa ada perkawinan kita numpang. Numpang kawin juga. Gratisan lagi. Jangan begitu. Jadi grand launchingnya kapan rencananya? Ini sudah soft launching ya? Kayaknya melalui RH ini soft launching. Dan kemudian sudah ditulis di sini, kalau mau pre-order silakan di hubungi Ida. 0811237025 ya. Yang 237. Ini nomor lama ini. Nomor lama ya. 2377025. Ada di sini orangnya. Ada di sini orangnya ya. Nanti kita lihat ya gimana ininya. Penerbitnya Lekas. Memang Lekas nih terbitnya ini kan, penerbit Lekas. Teman di Muhammadiyah di Bandung. Iyalah, nanti mudah-mudahan. Kang. Tadi kan saya sudah bilang dan sudah dijawab, Kang Rizal itu diperiksa 3 kali, 1 kali di Barreskrim, remind ya. Apa yang membuat diperiksanya di Barreskrim, apa yang di Polda Metro, apa yang di Polda Metro terakhir. Karena lucu, di Polda Metro pertama tempus dan lokus deliknya 26 Maret. Wah, tapi karena Kang Rizal terlalu baik, dilayani sampai malam hari. Tapi yang kedua, udah kapok kayaknya. Ijazah tidak ada di atas, nggak mau saya. Nah, coba yang dari yang terakhir dulu, gimana jalan ceritanya? Jadi sebenarnya tanggal berapa itu? Yang terakhir itu hari yang belum lama lah, baru sebelum seminggu. Pekan lalu.
Itu masalahnya adalah ketika memang sudah kita ketahui Ya. dokumen ijazah itu sudah disita Oke. oleh Polda Metro Ya. waktu pemeriksaan Joko Widodo di Solo, Ya. gitu kan, sehingga sudah punya dasar kita, gitu kan, Ya. sehingga dengan begitu juga kita bisa mengingatkan sekaligus juga menagih Ya. kepada pihak Polda, Ya. tolong dong tunjukkan. Tadinya kita sudah dorong dengan berbagai tulisan Ya. supaya Polda mengumumkan. Selama ini Jokowi seharusnya mengumumkan, tapi tidak pernah mau. Sekarang sudah disita oleh Polda, ya Polda tuh mengumumkan kepada Oke. masyarakat tadinya, Ya. tapi juga tidak direspon. Nah, ketika pas pemeriksaan, Bang Refli, gitu kan, ya saya tagih gitu. Jadi ketika masuk ke pertanyaan, apakah siap saudara memberi keterangan? Saya jawab siap seandainya ditunjukkan dulu ijazah yang sudah disita di Polda Metro ini. Sepanjang tidak ditunjukkan, saya tidak siap, tidak akan memberi keterangan, begitu. Tidak Sebetulnya. mau ya? Tidak mau memberi keterangan. Nah, katanya sedang di laboratorium forensik. Ya kita tunggu saja, gitu kan. Hasil laboratorium forensiknya baru saya beri keterangan, begitu, gitu kan. Karena kita pun menghormati hukum dalam proses-proses hukum seperti ini, Bang. Gitu. Oke ya, jadi dia mengatakan dilapor ya. Iya, Lapor Polri itu kalau nggak salah bukan di DKI loh. di Mabes. Bukan. Tempatnya. Iya. Lapor itu di daerah mana gitu lupa saya tapi memang labelnya Mabes. Nah pertanyaan saya adalah Kang ya, ini kan sudah pro justisia Sudah. karena sudah penyidikan. Kalau yang di Barreskrim nggak bisa diandalkan karena belum pro justisia. Iya. Tetapi ini kita nggak pernah bergosip tentang penegakan hukum. Ada nggak kemungkinan mengatakan bahwa hasil lapornya berbeda? Kan kemarin sudah dikatakan identik asli, Iya. bahkan dikatakan asli dia kan? Iya, Identik. aslinya enggak. Iya. Identik dan karenanya asli. Katanya asli. Dan karenanya asli. Jadi ada kata-kata itu. Ya, Dia sebenarnya bilang tidak boleh. identik dan karenanya asli. Ini gimana gitu. Nah, pertanyaan saya adalah sederhana aja, kayak pertanyaan bodoh aja. Sama-sama dilapor. Walaupun satu proses di Barreskrim di mana calon tersangkanya Jokowi, sementara di Polda calon tersangkanya Kang Rizal, kan terbalik posisinya. Tapi mungkin nggak ada hasil yang berbeda antara proses di Barreskrim yang sudah mengatakan identik asli, itu dua kata itu yang saya ingat betul, dengan hasil di Polda Metro ini dalam rangka pro justisia. Ya, kalau dia tidak mau losing face, ya Ya. pasti dia akan konsisten. Ya. Itu kan, itu namanya nanti nekat. Nekat. Gitu kan, dengan kesiapan untuk mendapat serangan-serangan publik lanjutan. Ya. Gitu kan, kalau memang begitu. Tapi kalau misalnya proses waktu ini, gitu kan, dengan pandangan-pandangan publik yang juga telah bergeser, Ya. gitu, pembuktian juga semakin kuat, gitu kan, ya bukan hal yang tidak mungkin, gitu. Ya. Apalagi juga sebenarnya kita semua tahu Ya. bahwa ini bukan proses hukum per se, bukan hanya proses hukum saja, ini Ya. proses politik dengan Ya. menggunakan hukum. Berarti, gitu kan, sebetulnya ada yang ditunggu juga sebenarnya. Bagaimana sih kecenderungan politik dalam proses perkembangan ini? Ya, itulah yang disebut jadi harapan, kemungkinan. Dengan halus ya, ketahuan. kemudian nantinya ya bisa berubah, bisa saja berubah, gitu kan. Ketika ada sesuatu gantungan yang kemudian punya Yang lebih kuat akarnya. lebih kuat akarnya, Yang gitu. kokoh batangnya. Ya, saya kira yang penting ada perubahan, gitu kan. Toh juga walaupun bagaimana ada sinyal-sinyal juga sedikit ya, seperti misalnya Kapolda ganti, Ya. gitu kan, dari Pak Karyoto ke Pak Asep Zuhairi, gitu kan. Wah, Asep nggak dari Bandung nih. Dia pernah di Cirebon sebagai Polresta. Ini ada kaitannya. Ya, artinya Sunda lah ya, gitu kan. Iya. Dari sana asalnya. Solo ya. Kan, terus kabar eskrim berubah ganti, ya, kemudian Wakapolri ganti. Seolah-olah ada ganti-ganti, walaupun kita masih menuntut Kapolrinya dong yang ganti, gitu kan, gitu. Ini masih konsesi Nah, ya. Tapi masih gitu kan. Jadi kalau ibarat konsesi jalan tol itu masih berapa tahun lagi? Ya seperti itu gambarannya, gitu kan. Jadi sebetulnya ini kita yakini bukan hukum murni, Oke, gitu. kalau hukum itu sudah selesai. Kalau hukum udah selesai, bahkan kita yakin kalau pakai hukum benar terbukti loh palsunya, gitu. Oke ya, misalnya kita exercise hukum dulu. Kan selalu dikatakan, wah ini nggak ada bukti. Ini Kang Safri juga bisa ditambahkan.
waduh, nggak ada bukti karena itu bukti yang dilakukan sekunder, ya kan? Ya. Sehingga tidak bisa dinilai sebagai alat bukti. Ya. Nah, menurut pasal 184 KUHP, Ya. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang bisa dijadikan alat bukti itu 1, Ya. keterangan saksi, Dengan saksi. 2, keterangan ahli, 3, surat, 4, petunjuk, 5, keterangan terdakwa, Ya. 6, sebagai perkembangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, mau tidak mau, dokumen atau informasi elektronik. Menurut Kang Rizal, dari 6 ini mana yang terpenuhi sebagai alat Saya bukti kira untuk kasus satu Ijazah? poin keterangan ahli Keterangan ahli kan sudah, artinya kita bisa punya. ahli kan sudah diuraikan, bahkan di waktu gelar perkara khusus dipaparkan. Ya. Itu bagaimana bisa disebut tidak ada bukti? Ya, Karena ya. itu menurut kalau Ya. tadi KUHP 184 Ya. itu masuk. Ya. Jadi sangat keliru sekali dia mengatakan tidak ada bukti, Ya. apalagi itu hanya data sekunder kan misalnya. Jadi, Ya. dalam KUHP nggak ada istilah sekunder primer. Ya, apalagi untuk keterangan ahli. Apalagi keterangan ahli malah sangat eksplisit kok disebutnya gitu Oke. kan. Ada tuh gitu Oh, kan. ya. Keterangan saksi ada, kita diperiksa sebagai saksi. Oke. Itu pada waktu pemeriksaan itu sebagai saksi. Ya. Saksi Bareskrim. Yang di Bareskrim ini kan cerita Bareskrim. Ya. Saksi banyak. Iya. Kenapa itu tidak dijadikan? Iya, karena kalau betul. Oke, Dan dua tuh. Jadi dua ya yang gelar perkara. 3 petunjuk. Petunjuk misalnya. Saudara, petunjuk itu sudah banyak, termasuk soal apa yang diuraikan oleh pihak Dr. Rismon, oleh Dr. Roy. Saya kira itu petunjuk. Kemudian juga sampai ke bahan kita sebut soal pasar pramuka, itu Pasmujo, itu petunjuk 122 SK. Sarjana muda. muda. Jadi banyak Soe dan Su, Mitro. Iya. Itu petunjuk-petunjuk semua. Masa tidak dipakai yang begitu gitu kan? Tanda tangan kagak ada di lembar Tanda pengesahan. tangan, pengesahan tidak ada gitu kan. Kemudian penguji nggak ada. Surat ijazahnya itu sendiri. Surat ijazah, karena ijazah belum 4 kali dipaparkan oleh dekan, oleh alumni, teman alumni oleh katanya. teman alumni, ya dekan, teman alumni dipaparkan juga, digambarkan gitu kan, terus oleh Jokowi sendiri di depan wartawan yang sudah bisa dianalisis dia. Dan terakhir yang paling penting Bang, dari Bareskrim. Bareskrim sendiri yang jadi sebetulnya itu bukti-bukti yang bisa dijadikan sebagai bahan bukti surat gitu kan, atau dikaitkan lagi dengan dokumen elektronik. Semuanya itu dokumen elektronik. Termasuk yang digambarkan waktu gelar perkara khusus oleh ahli kita. Itu dokumen elektronik, itu namanya alat bukti. Dian Sandi juga dokumen elektronik. Dokumen elektronik itu alat bukti. Jadi sangat keliru bahwa kita tidak bisa membuktikan, apalagi hanya menyebut data sekunder. Dari mana gitu alasan hukum seperti itu? Oke, Kang, silakan ditambahkan. Ya, jadi dalam Kita kesempatan sudah agak hari ya, udah pukul 17.12. Bisa telat saya ke sana. Oke, ya, silakan. dalam kesempatan Oke, siap, pertemuan dengan DPR, itu Badan Aspirasi Masyarakat, kita juga mempermasalahkan mengenai masalah dari pihak Bareskrim menghentikan dumasnya masyarakat terhadap aduan ijazahnya palsu Jokowi gitu. Karena menurut kajian kita yaitu aneh gitu kan. Tadi yang sudah dibahas oleh Pak Rizal tadi, yaitu satu keanehan yang menyebabkan loh kok diberhentikan gitu. Padahal dan kita melihat bahwa dalam hal ini kan setelah pemeriksaan khusus ya, gelar khusus berharap itu benar-benar khusus dan ada penyelesaian yang tuntas ya. Tapi ternyata kan tidak. Jadi keanehannya adalah untuk gelar perkara khusus itu tidak sama-sama diuji, di mana UGM tidak ditampilkan bersama, dipisah gitu. Ini kan juga aneh. Dan lalu dari pihak ketiga mengadakan jumpa pers bahwa yang dari UGM-nya udah benar gitu. Itu dari Kompolnas. Ya, Samsul Anam ya. Khairul Anam. Jadi itu keanehan-keanehan yang juga kita kaji di FTA. Sehingga waktu tadi kita menghadap DPR, kita sampaikan itu. Di FTA. Oh, tadi saya dengarnya RTA. RDU. Di rapat dengar pendapat umum. Ini minum dulu lah. Oke, Gi, siapkan juga dia bilang. Oke. Ya.
Ya. Jadi itu juga kajian kita, lalu kita sampaikan tadi ke rapat dengar pendapat umum di BAM, Badan Aspirasi Masyarakat. Oke. Ya, kita mintakan bahwa DPR memang harus segera memanggil memanggil Kapolri, khususnya juga memanggil Kapolda Metro Jaya dan memanggil yang terkait gitu ya. Ya mungkin juga pelapor Jokowi dan juga yang terlapor gitu ya, yang terlapor termasuk RRT Rismon. Jadi kedua belah pihak lah ya. Kedua belah pihak, sehingga jelas dan itu tuntas menyelesaikan, daripada ini berkepanjangan. Ya bayangkan pengadilan ini bisa saja sampai 6 sampai 8 bulan prosesnya. Apalagi kalau tiba-tiba pakai penahanan segala gunakan pasal yang bukan pengaduan ya. Lalu nanti juga ada bandingnya, ada kasasinya segala macam. Nah, ini sepertinya dipelihara supaya apa? Jadi pembicaraan masyarakat terus, tapi kan jadi kehebohan. Apakah dari pihak mereka itu? Kalau pembicaraan masyarakat terus itu kalau asumsinya ijazah asli. Kalau ijazahnya ada asli, maka kehebohan itu dipelihara on the top pemberitaan. Tapi kalau ijazahnya tidak asli, maka ini bukan dipelihara, tapi memang diulur-ulur permainannya agar kemudian lupa. Dan ini juga bisa sama. Ya, seakan-akan ini baru perkiraan ya. Seakan-akan gawang dipindah nih. Ya, dengan apa? Dengan mempermasalahkan aduan pengasutan. Nah, ada kemungkinan seperti juga kasus-kasus yang sebelumnya, ijazah itu tidak akan diperlihatkan gitu. Oke, ya kan? Ada kecurigaan seperti itu. Ada kecurigaan seperti itu, karena memang ijazah ini sesuatu yang harus disembunyikan. Gitu. Kalau tidak disembunyikan, ya kenapa tidak diperlihatkan dari saat sekarang? Tuntas, selesai gitu. Oke, Pak Safril, karena kita sudah pukul silakan closing statement nanti kami pas penutup. Ya, saya berharap banyak agar tadi mudah-mudahan DPR, karena baru pertama ya kasus ini kita masukkan ke DPR melalui BAM gitu ya, untuk segera turun tangan. Karena kasus ini sudah sangat menghebohkan buat masyarakat di Indonesia, hampir keseluruhan masyarakat lah gitu. Sampai juga ke global. Nah, di global ini juga jadi pembicaraan dan ini akan memalukan. Jadi DPR pantas untuk turun tangan memanggil Kapolri, memanggil seperti yang saya katakan tadi lah, gitu, semua pihak untuk menuntaskan permasalahan ini. Jangan hanya diserahkan ke Polri, ya, karena masyarakat bercuriga juga. Untuk masalah Polri ini ada semacam katakanlah kekuatan ya. Yang di samping itu yang bisa merubah gawang tadi. Saya kira itu closing statement. Silakan Kang Rizal closing statementnya. Ya, saya kira sesuai dengan apa yang tadi disampaikan, bahwa ini kan bukan hanya persoalan hukum gitu ya, hukum menjadi kepanjangan tangan politik gitu. Jadi ketika tadi kita ke BAM itu mungkin relevan gitu ya, bahwa ini adalah persoalan politik yang menyangkut pejabat publik atau yang mungkin disebut mantan pejabat publik gitu kan, yang memiliki dokumen yang diragukan gitu. Tapi ini ternyata proses-proses yang ada seperti penghentian penyelidikan di Mabes Polri, Barreskrim, kemudian berlanjutnya sampai saksinya numpuk. Sekarang ini banyak apa yang sedikit-sedikit saja jadi saksi, dia menunjukkan betapa sudah komplitnya gitu kan. Ini sampai yang moderator di konferensi saja bisa jadi saksi itu yang mungkin akhirnya gitu kan. Ini adalah kriminalisasi, ini adalah penunggangan hukum oleh kepentingan politik gitu. Oleh karena itu betul bahwa saatnya lah lembaga politik gitu nggak bisa tinggal diam. Menurut saya, kalau memang dia punya rasa tanggung jawab juga terhadap penghentian kegaduhan ini, karena kegaduhan ini bukan disebabkan oleh penelitian penelaahan atau pengkritisan, tapi kegaduhan ini disebabkan oleh perilaku daripada Joko Widodo sendiri gitu kan, yang ternyata diproteksi oleh aparat penegak hukum gitu kan, yang menyebabkan kegaduhan ini menjadi panjang gitu. Oleh karena itu saya kira lembaga politik seperti DPR gitu kan nggak boleh diam saja, walaupun muncul juga skeptisme kita terhadap lembaga kerja DPR gitu kan, tapi sekurang-kurangnya untuk hal yang sangat mendasar inilah
gitu. Cobalah berbuat gitu. Dan kalau tidak juga tetap saja publik akan melakukan upaya-upaya untuk membongkar gitu kan ketidakbenaran ini, kepalsuan ini, kebohongan ini gitu kan, penipuan ini gitu kan, sampai kepada pembuktian dari kebenaran gitu. Oke, ya sekedar informasi, kemarin Bambang Tri dibebaskan sudah. Iya. Dibebas bersyarat. Betul. Tapi kalau dia nggak dapat amnesti ya, padahal korban politik juga. Harusnya ya. Karena masih ada kemarin itu kurang lebih 1000 berapa di amnesti. Iya ya, tapi maksudnya dia tidak Termasuk Gus Nur. dia tidak termasuk. Bang Tri dulu. Ini kan akan ada lagi. Ya, maksudnya mesti gelombang pertama itu. Oh iya, sama dengan Gus Nur, Oke, satu paket oke, kan. ya. Ya, satu paket dia. Oke, saya membacakan sedikit ya komentar saudara sekalian, tapi saya tidak minta komentar lagi. Ada yang bilang saya tidak takut lagi mengatakan ijazah Jokowi palsu karena yang mengatakan ijazah Jokowi asli sudah ketakutan. Penelitian tak bisa dibantah dengan narasi udah lewat 15.30 kok belum mulai tadi ya. Kemudian Taipei Taiwan hadir menyimak. Bang Refli tanyakan Pak Fadila itu nulis bukunya pakai laptop atau HP? Pakai HP. HP kan? Kemudian Bambang Tri bebas bersyarat Bang. Ya memang semakin banyak yang menulis tentang mantan Presiden Jokowi makin terkenal. Sayangnya bersifat negatif. Gas, drama cinta segitiga RRT. Ada yang tahu nggak Tifa udah berapa lama? Oke, kita nggak boleh. Bambang Tri sudah bebas, mantap. Kemudian Arise Guardians of Constitution, Arise apa itu dia mesti IA-nya tuh gimana. Kemudian alhamdulillah Pak B3 bebas. Tanggal 28 besok demo buruh di gedung DPR. Mari kita balas water cannon mereka dengan 13 tangki personel sedot misi. Geber guna orang-orang jahat. Bagus, buku bagus Bung, straight to the point ya. Kemudian hubungi sutradara Hollywood buat film kisah nyata ya. Luar biasa. Mumpung lagi ngetop. Dan lain sebagainya ya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan jawaban terhadap hal yang kita patut tanyakan. Begitu saudara sekalian, saya seperti kernet yang harus menutup pintunya cepat-cepat karena mobilnya mau jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.